Halo, assalamualaikum. Terima kasih sudah klik video ini. Kembali lagi bersama saya, Simpentari, yang di Depok Kasih. Jadi kali ini aku mau menceritain sebuah kasus Janet De Palma. Jadi ceritanya pada bulan Agustus tahun 1972 ada seekor anjing yang membawa sepotong daging yang sudah membusuk. Nah, ternyata daging yang dibawa itu adalah potongan tubuh manusia, yaitu lebih tepatnya bagian bawah lengan manusia. Atas temuan itu, akhirnya pemilik anjing ini langsung melaporkan ke polisi. Pemilik lengan itu ternyata seorang gadis muda yang telah meninggal beberapa bulan sebelumnya. Yang mana setelah jasadnya ditemukan, kasusnya ini semakin rumit. Jadi pada sore hari tanggal 7 Agustus tahun 1972, Janet De Palma yang saat itu berusia 16 tahun pamit kepada ibunya untuk pergi bermain di rumah temannya. Janet kemudian meninggalkan rumahnya di Clearview Road di Springfield Township, New Jersey. Dan menurut ibunya, dia itu pergi menggunakan kereta. Tapi sampai hari menjelang malam, Janet tak kunjung pulang, yang akhirnya membuat ibunya menjadi khawatir. Apalagi teman yang dimaksud Janet akan dikunjunginya itu mengaku bahwa ia sama sekali tidak bertemu dengan Janet pada hari itu. Orang tua gadis muda itu kemudian melaporkan pada polisi. Mereka pun mengajukan laporan orang hilang ke Departemen Kepolisian Springfield. Namun berminggu-minggu setelah laporan itu dibuat dan pencarian dilakukan, Janet juga tak ditemukan. Hingga akhirnya 6 minggu kemudian, tepatnya tanggal 19 September 1972, Janet akhirnya ditemukan. Tetapi wanita muda itu sudah tidak bernyawa. Jasadnya ditemukan di atas tebing Woodale Court, Springfield, setelah seekor anjing membawa lengan kanannya yang sudah membusuk ke rumah. Menurut keterangan beberapa saksi mata yang ada di tempat kejadian, sisa-sisa kerangka dan jasad Janet yang enggak utuh itu dikelilingi oleh benda-benda aneh. Benda-benda itu kemungkinan besar terkait okultisme. Selain itu, ada yang mengatakan bahwa jasadnya diletakkan di altar dengan simbol pentagram di bawahnya, juga beberapa salib kayu kecil di sekitar tubuhnya. Dan yang lebih mengerikan lagi adalah beberapa penduduk mengatakan bahwa ada sisa-sisa jasad hewan yang dimutilasi di sekitar tubuh Janet. Kenyataan bahwa jasad Janet ditemukan di tebing yang oleh penduduk sekitar itu disebut dengan The Devil's Teeth alias gigi iblis, yang semakin membuat banyak orang yakin bahwa gadis muda itu merupakan korban ritual persembahan manusia. Departemen Kepolisian Springfield kemudian melakukan autopsi guna menyelidiki kematian Janet. Tetapi ada yang aneh, pada jenazah wanita itu tidak ada bekas patah tulang, luka tembak, atau tusukan pisau. Pada pakaiannya juga tidak didapati hal yang aneh-aneh. Selain itu, mereka juga tidak menemukan adanya obat yang mungkin dapat mengindikasi bahwa wanita itu diracun. Untuk alasan yang tidak diungkapkan, koroner curiga bahwa penyebab kematian Janet adalah karena dicekik sampai mati. Tapi ada satu fakta yang aneh. Pada tubuh Janet ditemukan radar timbal yang luar biasa besar, tapi nggak ada penjelasan terkait hal ini. Departemen Kepolisian Springfield kemudian memulai penyelidikan atas kematian Janet. Setelah autopsi yang mereka lakukan tidak mengungkapkan penyebab kematian Janet. Pada awal penyelidikan, Departemen Kepolisian Springfield menerima laporan tentang seorang pria yang dianggap mencurigakan. Pria itu adalah tunawisma yang tinggal di hutan dekat tempat mayat Janet ditemukan. Penduduk setempat mengenalnya sebagai Red. Diduga ia melarikan diri dari hutan tak lama setelah Janet dikabarkan hilang. Meskipun laporan tentang pria mencurigakan ini pada awalnya cukup menjanjikan, di mana mereka mulai memburunya dan menyangka bahwa dia adalah pelaku pembunuhan. Namun, akhirnya kantor jaksa wilayah Union memutuskan bahwa Red tidak ada hubungannya sama sekali dengan kematian Janet. Selama bertahun-tahun kemudian, para penyelidik terus berusaha mencari petunjuk, tapi tetap tidak ada titik terang untuk mengungkap kasus ini. Setelah itu pula, proses penyelidikan mengalami kesulitan karena keterangan yang tidak konsisten yang diceritakan oleh teman-teman Janet. Kasus ini kemudian mengalami kebuntuan dan tidak terpecahkan selama puluhan tahun lamanya. Sekitar 2 minggu setelah penemuan mayat Janet, beberapa surat kabar termasuk Starlight Girl dan New York Daily News mulai melaporkan bahwa Janet
mungkin telah menjadi korban dari praktik sihir pengorbanan manusia yang dilakukan oleh kelompok lokal setempat. Hal ini tentu saja dipicu oleh laporan keadaan penemuan mayat Janet, di mana ia ditemukan dengan keadaan dikelilingi oleh benda-benda yang aneh. Selain diperkuat dengan teori-teori pendeta Evangelika, James Tate dari Assemblies of God Evangel Craft, desas-desus mengerikan tentang Janet ini lalu memicu kepanikan luar biasa di lingkungan Union County. Sekitar 10 bulan sebelumnya, di wilayah ini sebenarnya juga telah menjadi kasus pembunuhan yang dilakukan oleh John List. Pria itu menjadi buron setelah menghabisi nyawa istri, ibu, dan ketiga anaknya di rumahnya, yaitu di New Jersey. Pada akhir tahun 1990-an dan awal tahun 2000-an, sebuah majalah bernama Weird NG melaporkan kasus ini untuk pertama kalinya setelah tak terdengar lagi selama beberapa dasawarsa. Redaksi majalah rupanya telah menerima beberapa surat anonim terkait kematian Janet. Salah satunya menyatakan, "Saya masih remaja saat pembunuhan Janet di Palma terjadi. Sekitar 2 tahun sebelumnya, ada banyak pembicaraan di sekolah saya tentang adanya kelompok sesat di wilayah itu. Mereka dikenal dengan nama The Witch. Anggota kelompok ini tampaknya berencana untuk membunuh seorang anak pada sekitar Halloween." Editor dan co-founder Weird NG, Mark Moran, kemudian mulai menyelidiki kasus ini. Ia menulis banyak rincian yang diduga mencurigakan. Termasuk diantaranya adalah tuduhan bahwa kepolisian Springfield telah sengaja menghancurkan file kasus Janet di Palma. Departemen Kepolisian Springfield menyatakan bahwa file kasus tersebut sebenarnya telah hilang saat terjadi badai dahsyat yang melanda Amerika Serikat pada tahun 1999. Meskipun Departemen Kepolisian membantah tuduhan penghancuran file kasus Janet di Palma, namun beberapa percaya bahwa sesungguhnya file tersebut tidaklah hilang, melainkan disimpan di suatu tempat. Entah apa alasan dilakukan hal tersebut, tetapi jika hal itu benar, berarti ada sesuatu hal yang sangat besar di balik kematian Janet di Palma yang melibatkan orang atau kelompok yang sangat berpengaruh. Wilayah Springfield, Union County, New Jersey sebenarnya telah lama diketahui memiliki sejarah sihir atau orang-orang yang melakukan ritual aneh. Bahkan legenda setempat menyatakan ada 13 penyihir yang dimakamkan di bawah Johnston Drive, jalan yang membentang dari Wachung ke Scott Plain. Meskipun ada banyak detail dan laporan kasus yang telah hilang, namun penduduk setempat yang dimintai keterangan mengenai kasus yang terjadi tahun 1972 ini menolak untuk berkomentar atau mendiskusikan kasus ini. Mereka seolah sangat takut dan enggan mengingat pembunuhan mengerikan yang sampai saat ini pun tidak pernah terungkap. Sekian video, itulah cerita tentang Janet dari saya. Semoga sedikit menghibur. Jangan lupa klik tombol subscribe agar aku lebih semangat untuk membuat video selanjutnya. Terima kasih.